Hai teman-teman, nama aku Olivia. Aku adalah Indonesian travel blogger yang udah keliling lebih dari 65 negara di dunia. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalamanku pribadi gimana caranya aku bisa dapat visa UK untuk ke Inggris beberapa tahun yang lalu, dan itu semuanya aku urus sendiri. Di video kali ini aku ceritain gimana syaratnya, prosedurnya, lamanya, dan jangan skip video ini karena di akhir video aku akan kasih tips gimana caranya supaya nggak ditolak visanya. Jadi ikutin terus ya. Nah, untuk dapatkan visa UK, yang pertama kamu harus mengumpulkan dokumen. Nah, waktu dulu aku ke Inggrisnya itu aku ada conference, dan juga aku ketemuin temanku yang ada di Oxford sama di Cambridge. Nah, syaratnya itu yang harus kamu lakukan adalah kamu kumpulkan semua dokumen ini, dan ini penting banget karena untuk bisa meyakinkan si kedutaannya itu kamu harus punya alasan yang jelas kenapa kamu mau ke Inggris. Dokumennya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, paspor kamu yang masih berlaku setidaknya 8 bulan ya, 6 sampai 8 bulan, tapi save-nya itu 8 bulan. Jadi kalau kamu paspornya itu udah expired, mending kamu perpanjang. Aku ada video juga, nanti aku kasih di sini di linknya ini, gimana caranya memperpanjang paspor tahun 2023 ini. Dan sekarang ini paspor diperpanjang dia sampai 10 tahun, jadi nggak usah terus-menerus diperpanjang, diulang setiap 4 tahun sekali gitu. Terus setelah paspor baru, kamu juga harus punya paspor lama. Paspor lama kalau kamu nggak punya ya udah nggak apa-apa. Terutama juga kalau kamu udah pernah ke Inggris, bawa bukti cap kalau kamu itu udah pernah ke Inggris. Nanti di visanya itu di fotokopi buktinya itu. Terus kamu juga ada foto berwarna terbaru, ukurannya 3x5x4x5. Ini standar banget ya untuk beberapa visa, memang diharuskan seperti ini. Dan warnanya itu warna putih sebanyak 2 lembar. Ini aku ambil contekanku dari blogku www.travelingaja-dulu.com. Di sana itu aku sharing banyak banget pengalaman ngambil visa di Eropa, visa Schengen-nya, visa China, visa Jepang, visa Kanada, Amerika, semuanya kamu juga cek. Tapi di sini aku juga mau sharing secara lisan karena beberapa orang lebih senang sharingnya itu secara video ya. Oke, lanjut. Terus ada fotokopi KTP, fotokopi KK, dan fotokopi akta kelahiran. Kalau memang nanti bahasa Indonesia, mungkin lebih baiknya diterjemahkan di penerjemah tersertifikat, tersumpah maksudnya. Terus dokumen lain yang dibutuhkan, ini juga penting. Yang pertama adalah surat keterangan kerja dari perusahaan kalau kamu masih kerja, sedang bekerja, yang ada kopnya dan dikasih sama HR-nya. Terus juga informasi, misalnya kamu itu lagi cuti kalau kamu ke UK, dan apakah cuti kamu itu berbayar. Nanti surat sponsor visanya ada formatnya, aku cantumkan di description box di bawah. Terus kalau kamu memang nggak kerja sekarang, lagi usaha, kamu sertakan SIUP, surat izin usaha, jika punya usaha. Terus juga NPWP kamu dicantumkan juga di situ. Kalau kamu mahasiswa dan pelajar, kamu cantumkan juga surat keterangan mahasiswa. Biasanya bisa diminta di dekanan atau rektorat, itu gampang. Usahakan pakai yang bahasa Inggris mintanya. Terus kalau kamu menghadiri seminar atau meeting atau ada penugasan dari kantor, kamu minta surat undangannya itu, dan tujuannya itu apa untuk di UK. Nah, selain surat-surat tadi, kamu juga harus lengkapi dengan bukti bahwa kamu itu secara finansial mencukupi. Jadi surat keterangan koran, surat rekening koran 3 bulan sebelumnya dari bank kamu. Tergantung bank kamu bank apa. Biasanya kalau pakai BCA tuh kalau nggak salah diminta 5.000 per lembar ya surat rekening korannya itu. Terus kamu printkan, kamu harus ada cap dari banknya dan disertakan juga. Kalau misalnya kamu kerja juga sertakan slip gaji. Terus surat referensi bank juga ada, dimasukkan juga ke sana biar lengkap. Nah, untuk yang penting ini juga nih, kamu harus mencantumkan penerbangan bolak-balik dari Indonesia ke UK dan balik. Itu biasanya karena
belum tentu ya visa itu diterima, jadi ambil ditolak. Kamu masukin aja dummy ticket. Dummy ticket itu artinya kamu pesan tiket tapi tiketnya itu udah ada numbernya, cuman bukan tiket yang real sebenarnya, tapi itu bisa digunakan untuk apply visa. Jadi kamu ambil dummy ticket, linknya ada di description box. Terus selain itu kamu juga cantumkan bookingan hotel bisa di booking di booking.com. Aku ada cantumkan juga linknya. Biasanya ini bisa di cancel, jadi gampang kalau in case kamu berubah pikiran, kamu mau pilih akomodasi itu menguntungkan sekali di booking.com, dan pilihannya juga banyak. Jadi cek lagi description-nya di bawah. Nah setelah itu udah dikumpulkan nih semuanya, sampai capek aku ngobrolnya, banyak banget dokumennya. Kamu print itu semuanya itu di kertas A4 ya, jangan dilaminasi dokumennya atau diklip di pin. Jadi semuanya itu juga harus translate dalam bahasa Inggris. Setelah itu kamu ke websitenya untuk visa ini, visas-immigration.service.gov.uk. Linknya ada di sini nih, aku kasih. Nanti kamu daftarin email kamu, verifikasi. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk pertanyaan untuk visanya kamu isi. Itu kayak semacam formulir, nanti kamu print. Nah setelah kamu print nih formulirnya dan juga udah lengkap nih semua dokumennya, kamu membuat janji temu. Janji temunya itu nggak di kedutaannya di Inggris tapi lewat VFS, karena memang untuk yang kedutaan Inggris itu diwakilkan sama VFS. Lokasinya ada 3, Jakarta, di Surabaya, sama Bali. Jadi tergantung lokasi kamu tuh di mana yang paling dekat di antara 3 kota ini. Nah habis itu ya udah, kamu nanti datang ke lokasinya itu, bawa semua dokumennya. Terus nanti ada pertanyaan singkat ya, tujuannya apa. Nanti kamu jawab aja dengan jujur, apakah kerja, apakah bertemu sama teman, atau ketemu sama keluarga atau pacar. Kalau nanti ketemu keluarga, pacar, teman, atau anak, nanti kan kamu bisa nunjukkan surat undangan dari mereka untuk meyakinkan, dan jawab dengan jujur. Terus kamu bisa bayar visanya itu, visa turis itu biayanya kurang lebih 3,7 per Juli 2023 ini pada saat saya merekam. Dan kamu bisa bayar dengan Visa, Mastercard, bisa dengan kartu debit juga, atau dengan cash. Nah nanti kamu akan dikonfirmasi pembayarannya itu dikirim via email. Nah nanti ada staff dari kedutaannya itu yang mewawancara kamu dan nanyakan semua dokumen-dokumen kamu itu tujuannya apa. Dan nanti setelah bayar, setelah interview, kamu akan dapatkan resi. Jangan sampai hilang karena nanti itu dipakai untuk ngambil dokumen kamu. Jadi kalau pada saat pada saat interview itu kamu nggak bisa diwakilin, kamu harus datang sendiri. Terus juga pada saat pengambilan nanti akan dikasih notifikasi via SMS atau via email apakah paspor kamu itu udah selesai atau belum. Terus nanti ada biaya juga sih 25.000 untuk yang SMS, tapi ya udahlah ya. Terus nanti dikasih keputusan sekitar 12 minggu, 3-12 minggu apakah visa itu diterima atau enggak. Dan nanti dikasih juga keterangannya, alasannya kenapa. Terus biasanya itu visa Inggris itu berlaku selama 6 bulan maksimum. Di sana bisa dikasih multiple, bisa dikasih single entry. Multiple artinya kamu bisa bolak-balik. Kalau single entry berarti sekali aja masuk, maksimum tinggalnya selama 6 bulan. Nah itu tadi tips dari aku. Syaratnya supaya nggak ditolak adalah kamu jawab dengan jujur dan juga lengkapi semua dokumennya, jangan sampai ada yang hilang. Dan kalau bisa, paling penting nih, kamu harus menunjukkan bahwa kamu memang akan kembali lagi ke Indonesia dan nggak berniat untuk kerja secara ilegal di sana. Jadi bukti bahwa kamu balik lagi ke Indonesia, misalnya kepemilikan properti, bahwa kamu punya deposito jumlah yang besar di Indonesia misalnya, atau kamu punya usaha, atau kamu punya kerjaan. Jadi biar mereka tahu bahwa kamu itu tujuannya memang pure untuk jalan-jalan di
Inggris. Nah, itu tadi dari aku, semoga berguna tips-tipsnya. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau mau konsultasi mengenai visa, kamu bisa booking waktuku, ada di sini namanya atau linknya. Nah, nanti aku akan dedikasikan waktuku untuk membantu pertanyaan kamu dan membantu apabila ada masalah dalam apply visa secara mandiri. Tapi secara general untuk apply visa secara mandiri memang lebih murah dan lebih straight to forward dibanding sama agent. Jadi jangan takut mencoba. Itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe karena banyak tips trik untuk traveling ke luar negeri dan apply visa dari aku. Makasih udah nonton. Bye bye.